Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Rianto. Kita akan melanjutkan pembahasan latihan penilaian tengah semester Gasal kelas 9 yang tahap kedua. Kemarin kita sudah membahas PTSGS yang tahap pertama sampai dengan soal nomor 19. Selanjutnya adalah soal nomor 20. Sifat dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0 adalah, ingat, sifat akar dari atau sifatnya itu berkaitan erat atau berhubungan atau syaratnya adalah dengan nilai D. D itu bisa bernilai lebih besar dari 0 atau positif, bisa bernilai sama dengan 0 atau bernilai negatif. Oke, langsung. A sama dengan 1, B-nya 6, C-nya 9. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya 6, A 1, C 9. 6 kuadrat 36, 4 kali 1 kali 9, 36. 36 kurangi 36, 0. Ternyata D sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah sama atau kembar. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 21. Jika nilai diskriminan dari persamaan AX kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0 adalah 8, maka nilai A adalah, dari PK-nya atau persamaan kuadrat, A-nya adalah A ini, kemudian B negatif 4, C 1. Kita masukkan rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. Kemudian D kita ganti angka 8. B negatif 4, A tetap A, C adalah 1. Min 4 kuadrat 16, 4 kali A kali 1, 4A. Oke, perhatikan sini, 4A itu nilainya negatif, kita ubah menjadi positif, berarti pindah ke ruas kiri. Ijolan dengan 8, 8-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Nah, jadi seperti ini, negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. 16 kurangi 8, 8 berarti A sama dengan 8/4, 8 dibagi 4, 2, maka nilai A adalah 2. Lanjut soal 22. Salah satu akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus px min 4 sama dengan 0 adalah min 4/3. Kalau soal kemarin itu diminta mencari nilai P atau nilai B atau nilai A. Sekarang mencari nilai akar yang lain. Oke, satu akarnya adalah min 4/3. Ini berarti P. Akar yang lain berarti nilai Q. Dari PK, A sama dengan 3 ini, B sama dengan P, C-nya negatif 4. Kita misalkan akarnya adalah M dan N. Kenapa tidak P dan Q? Soalnya di sini ada unsur P. Biar tidak kebyah, kita pilih yang M dengan N. M sudah tahu, yaitu min 4/3. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus jumlah maupun hasil kali. M ditambah N rumusnya ini, min P per A. M kali N, C per A. Lanjut, dari dua persamaan ini kita pilih salah satu, paling gampang, yang lebih mudah. Kita pilih yang hasil kalinya ini. Ini bisa nggak? Bisa, cuma nanti penyelesaiannya lebih panjang. Kalau yang ini nanti lebih mudah. M kali N sama dengan C per A. Masukkan M, M-nya berapa? Min 4/3.
N yang kita cari, C-nya negatif 4, A-nya 3. B, min 4/3. Yang ini negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Lihat ruas kiri dan ruas kanan, ini sama, bisa kita coret. Habis itu artinya apa? 1, berarti N sama dengan 1. Maka akar yang lain itu adalah 1. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 23. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. PK-nya min 2X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0. Maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah, kita cari nilai X1 ditambah X2 dan seterusnya. A negatif 2, B 3, C negatif 1. Jumlah dan hasil kali akar. X1 ditambah X2 rumusnya ini min B per A, terlalu sama. Jumlah akar itu rumusnya min B per A. B nya masukkan sini, berarti min 3, A nya min 2, min 3 bagi min 2. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif 3/2. Sekarang kalau hasil kali akar, X1 kali X2 rumusnya C per A. Ingat, C nya negatif 1, A nya negatif 2, sama seperti tadi. Negatif dibagi negatif, positif, berarti 1/2. Sekarang tinggal mencari ini. X1 kuadrat ditambah, maaf ini X2 harusnya, X2 kuadrat. Rumusnya ini, X1 ditambah X2 dikuadratkan, dikurangi 2 kali X1 kali X2. X1 ditambah X2 masukkannya 3/2. X1 kali X2 berarti masukkannya 1/2. Nih. Kita cari yang depan, ada kuadrat, 3/2 kuadrat, berarti ini masuknya dikuadratkan semua. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, 2 kali setengah, 2 dengan 2 coret, habis, tinggal angka 1, berarti jawabannya 1. 9/4 dikurangi 1. Sekarang kita ubah 1 itu menjadi pecahan juga seperti yang depan ini. Penyebutnya harus 4. Tinggal kamu kalikan 1 kali 4, 4, berarti 4/4. Oke, penyebut sudah sama, tinggal melihat pembilangnya. Maka 9 dikurangi 4, jawabannya adalah 5/4. Maka jawabannya adalah do. Lanjut 24. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar PK X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Cari persamaan kuadrat baru yang akarnya berlawanan dengan akar-akar sebelumnya. Oke. A-nya 1, B 5, C min 3. Kita cari hasil jumlah dan hasil kalinya. Ingat, X1 ditambah X2 rumusnya tetap sama, min B per A. Berarti min 5/1, min 5. Hasil kali akar, X1 kali X2 rumusnya C per A. C min 3, A 1, min 3/1, min 3. Akar berlawanan. Kita misalkan akar PK yang baru itu P dan Q. Berarti P sama dengan negatif X1, Q sama dengan negatif X2. Kenapa? Soalnya berlawanan. P ditambah Q berarti min X1 ditambah min X2. Minnya kita keluarkan jadi seperti ini, minus X1 ditambah X2. Negatif dari negatif adalah 5. Hasil kalinya negatif X1 kali negatif X2, negatif kali negatif positif, berarti X1 kali X2 adalah negatif 3. Lanjut, kita cari persamaan kuadrat baru.
rumusnya PK baru adalah E kuadrat dikurangi P plus Q hasil jumlahnya, kemudian ditambah P kali Q hasil kalinya, sama seperti yang tadi. Kita masukkan P plus Q adalah 5, kemudian P kali Q negatif 3, menjadi seperti ini, positif kali negatif, maka hasilnya adalah E kuadrat dikurangi 5 X kurangi 3 hasilnya 0. Jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 25. Dua bilangan diketahui A dan B, jumlahnya dibagi selisihnya, hasilnya 3 dengan sisa 2. Jika hasil kalinya 45, berapa bilangan tersebut? Oke. Jumlah dua bilangan berarti A ditambah B, dibagi berarti per, selisihnya berarti A dikurangi B, hasilnya sama dengan 3, sisa 2, tulis sisa 2. Kita selesaikan yang ini. Ini tuh artinya sama saja dengan A ditambah B sama dengan 3 kali. Nah, penyebutnya boleh pindah ke sini, berarti kali ini 3 kali A dikurangi B, sisa 2, karena sisa berarti ya tambah 2. 3 kali A 3A, 3 kali B 3B. Sekarang ini kita kumpulkan A dengan A, B dengan B. Kita pindah yang min 3B ini, geser ke ruas kiri, ijolan dengan A pindah ke ruas kanan. Negatif 3B berubah menjadi positif, positif A berubah menjadi negatif. Ini tuh angka 1 ditambah 3 berarti nanti 4. Ini juga angka 1, 3 kurangi 1 berarti 4B sama dengan 2A ditambah 2. Ini 2 ada 2, kita kumpulkan atau kita keluarkan 2-nya. 2 dibagi 2, sini angka 1, 2 dibagi 2 angka 1. Sekarang 2 dengan 4 kita coret, maka ini habis, di sini tinggal 2. Maka B sama dengan A plus 1 per 2. Kita peroleh persamaan dalam B. Sekarang kita masukkan hasil kalinya 45. Hasil kalinya 45 artinya A kali B itu sama dengan 45. B kita ganti dengan ini, A plus 1 per 2. Sekarang penyebut 2 kita pindah ke ruas kanan. Berarti A kali A plus 1, 45 kali 2. Penyebut pindah berarti kalikan. A kali A kuadrat, A kali 1, 1A atau A, 45 kali 2, 90. Karena 90 kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif. 90 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai A dengan faktor. 90 itu dicari dengan hasil kali, 1 dengan selisih. Kenapa selisih? Soalnya ini negatif. Kalau positif berarti gabungan atau tambah. Dua bilangan yang dikalikan 90, kalau dicari selisih 1. Itu adalah 10 dan 9. 10 kali 9, 90. 10 kurangi 9, 1. Nah, pas. Sekarang kita tinggal mencari hasilnya. A tambah 10 sama dengan 0 atau A kurangi 9 sama dengan 0. Ini pindah ke ruas kanan. Min 9 juga pindah ke ruas kanan. A menjadi min 10, yang sini A menjadi 9. Perhatikan sini. Min 10, di sini ada nggak yang min 10? Ternyata tidak ada. Berarti untuk yang min 10 jangan dipakai, nggak usah dipakai. Lihat yang 9, ada nggak 9? Ada. Dari sini kita sudah tahu jawabannya adalah C. Sekarang kita buktikan nilai B itu 5 atau bukan. Untuk yang min 10, B-nya ketemunya adalah min 9 per 2. Untuk yang B A9, B-nya adalah 9 tambah 1 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Sama.
Berarti jawabannya adalah 5 dan 9. Ini dibolak-balik boleh. Itu soal pilihan ganda. Sekarang soal IC nomor 26. 3x kuadrat ini kali bukan X, 4x kuadrat Y kuadrat pangkat dan 3 kali 5Y kuadrat pangkat dan 2. Kita kerjakan yang di dalam akar dulu, di dalam kurung dulu, maaf. X kuadrat pangkat 3 berarti pangkatnya 3 2 kali 3 6, 2 kali 3 Y-nya jadi 6. Kemudian yang kedua ini dipangkatkan semua, 5 pangkat 2 25, Y kuadrat pangkat 2 2 kali 2 4. Kita kumpulkan lagi bilangan dengan bilangan, variabel atau notasi dengan notasi. Nah, jadi 3 kali 4 kali 25. X kuadrat kumpulkan dengan X 6, Y pangkat 6 dengan Y pangkat 6. Ingat, pangkat kalau kali berarti nanti pangkatnya ditambah. Demikian juga untuk Y sama, berarti ini ditambah. 3 kali 4 kali 25. Kalikan dulu yang belakang. 4 kali 25 100, 100 kali 3 300. Ini pangkatnya ditambah berarti 2 tambah 6. Ini juga ditambah 6 tambah 4. 300 2 tambah 6 berarti X pangkat 8, Y pangkat 10. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Pecahan dikalikan pecahan. Kali ini boleh digabung menjadi 1, berarti atas kali atas, bawah kalikan bawah, menjadi seperti ini. Sekarang bilangannya kita pindah ke depan. Dan 2 dan 5 sama, pindah ke depan. 2 kali 5 10, berarti nanti bisa kita coret. Perhatikan ini dulu. Ini pangkatnya adalah 1. Di sini tuh ada angka 1. Karena kali berarti pangkatnya ditambah. 10 dan 10 tetap kita coret. 5 tambah 1 menjadi 6. Yang lain tetap. A pangkatnya pindah jalan ngarep dengan B pangkat 2 pindah. Ini pembagian, dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti ini juga dikurangi. Berarti 6 kurangi 5, 3 kurangi 2. Pangkat 1, ini juga pangkat 1. Pangkat 1, pangkatnya itu boleh hilang, tinggal A, B. Gampang loh, ini soal yang 26. Sekarang 27. Kita rasionalkan penyebut. Perhatikan penyebutnya ada 5 akar 26. Berarti kamu kalikan dengan penyebut semua. Sekawannya itu berarti ini akar 6. Boleh nggak dengan 5 akar 6? Boleh. Tapi pilih yang paling sederhana, akar 6. Berarti semuanya kalikan dengan akar 6. Akar 6 per akar 6. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ini betul. 1 kali akar 6, yang bawah 5 akar 6 kali akar 6. 1 kali akar 6, akar 6. 5, ini tetap. Akar 6 kali akar 6, akarnya hilang, tinggal 6. 5 kali 6, 30. 30, di sini tuh ada angka 1, berarti 1 per 30 akar 6. Itu jawaban yang A. Oke, lanjut. Sekarang jawaban yang B. 2 akar 2 ditambah akar 3 itu penyebutnya. Pembilangnya adalah 5. Berarti untuk merasionalkan, kalikan dengan sekawan. Sekawan itu artinya apa? Seperti ini. Sekawan itu berarti penyebutnya ini. Tandanya hanya berubah. Kalau positif berarti menjadi negatif. Angkanya tetap benar. 2 akar 2, akar 3. 2 akar 3, itu akar 2, ini akar 3. Tandanya yang berubah, positif jadi negatif semua. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 5 kali. Ini tetap dari sini. Kemudian yang bawah, tinggal nambahi kurung, jadi seperti ini. B
bilangannya tetap berubah, yang berbeda hanya tandanya. Berarti kamu tinggal mengalihkan depan kali depan, tanda kalikan tanda, belakang kali belakang. Yang atas tetap, nggak usah diwawah dulu. Akar 2 kali 2 akar 2, berarti ya 2 akar 2 kuadrat. Positif kali negatif, negatif. Akar 3 kali akar 3, akar 3 kuadrat. Yang atas tetap 2 dikuadratkan 4, akar 2 kuadratkan berarti 2. Akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Demikian juga yang belakang sama, akar 3 pangkatkan 2, akarnya hilang, tinggal 3. 4 kali 2 8, 8 kurangi 3 5, yang atas tetap. Sekarang 5 dengan 5 kita coret, habis, maka jawabannya tinggal 2 akar 2 kurangi akar 3. Selesai. Itu soal nomor 27. Soal berikutnya 28. Himpunan penyelesaian dari 1/2 X kuadrat dikurangi 1/3/4 X dikurangi 3/4. Nah, koefisiennya adalah bentuk pecahan campuran. Ini kita jadikan bilangan utuh semua. Jadikan pecahan biasa, berarti 1 kali 2 tambah 1, 1 kali 2, 2 tambah 1, ya, menjadi 3/2. 1 kali 4, 4 tambah 3, 7 berarti 7/4. Nah, jadi seperti ini. Sekarang ada penyebut 2, 4, dan 4. Kita hilangkan penyebutnya, berarti kalikan dengan 4. Ini nanti kalau kalikan 4, berarti 4 dibagi 2, tinggal 2. 2 kali 3, 6 X kuadrat. 4 dibagi 4, habis, tinggal 7 X. 4 dibagi 4-nya ini habis, tinggal 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang PK yang ini berubah menjadi PK yang seperti ini. Itu sama. A 6, B negatif 7, C negatif 3. Sekarang kita cari satu persatu. Yang pertama dengan faktor, nanti yang kedua dengan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratis. Sekarang yang pertama, pemfaktoran. Karena A-nya bukan 1, berarti kita cari A kali C dulu. 6 kali min 3, min 18, negatif. Karena negatif, berarti bilangannya atau faktornya nanti adalah positif dan negatif. Kemudian B, ini 7, kita cari dengan selisih. Selisihnya adalah negatif, maka bilangan yang besar negatif, atau P-nya negatif, Q-nya yang positif. Yang penting beda tanda. Oke, faktor dari 18 ada 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Sekarang yang selisihnya 7 yang mana? Ternyata yang 2 dan 9. 1 18 itu selisihnya 17, 3 dan 6 selisihnya 3. Berarti nanti faktornya adalah 2 dan 9. P min 9, Q-nya adalah 2, karena P-nya negatif, maka ini sudah negatif. Maka faktornya adalah 6X. Kenapa 6X? Soalnya A-nya adalah 6, berarti ya 6X, di sini 6X dibagi 6. 9 ini, 2 ini. Ada 2 suku 69, 62, yang bisa dibagi 6, ternyata depan belakang itu bisa. Sekarang kita bagi yang depan dulu. 6, 9 dengan 6. Biar bisa dibagi adalah dibagi dengan angka 3. Coret. 6 dibagi 3. Nanti jadi 2. 3 dibagi 3. 3. 6 bagi 3. 2. Oke, yang depan selesai. Sekarang yang belakang ada 62. Kita coret dengan 2. 6 dibagi 3, 6 dibagi 2, maaf, 6 dibagi 2,
3, 2 dibagi 2, 1. Maka faktornya 2x min 3 dan 3x plus 1. Kita bisa 2x min 3 sama dengan 0 atau 3x plus 1 sama dengan 0. Min 3 pindah ruas kanan, plus 1 ruas kanan juga. 2x sama dengan 3, 3x sama dengan min 1. X sama dengan 3 dibagi 2 berarti 3 per 2. X sama dengan min 1 dibagi 3 berarti min 1 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 3, 3 per 2. Itu menggunakan faktor. Sekarang kita cek kalau menggunakan kuadrat sempurna. Persamaan PK ini kita pilih yang PK baru ini. A-nya 6, B min 7, C min 3. Kuadrat sempurna, kita cari dulu nilai B per 2A. Berarti min 7 dibagi 2 kali 6, 2 kali 6, 12. Maka min 7 per 12. Sekarang kita kuadratkan B per 2-nya. Berarti ini dikuadratkan. Min dikuadratkan, positif. 7 kuadrat, 49, 12 kuadrat, 149. Berikutnya kita cari 4AC per 4A kuadrat atau 4AA. A kuadrat itu A kali A. Kita masukkan. Berarti 4, A6, C min 3. A6, 6. 4 kali 6 kali negatif 3, negatif 72. 4 kali 6 kali 6, 144. Negatif dibagi positif, negatif. 72 per 1, 4. Ini nggak usah disederhanakan, biar sama seperti ini. Penyebutnya sudah sama. Oke, lanjut ke kuadrat sempurna. Rumusnya adalah ini. Sekarang kita masukkan B per 2A dengan ini. B per 2A kuadrat 49144 dan seterusnya. Ini positif negatif, nanti negatif, negatif negatif, positif. Nah, ini menjadi positif. 49 tambah 72 121, berarti 121 per 144. Oke, kuadrat kita hilangkan, maka ini nanti menjadi akar. Nah, akar 121 11, 144 akarnya 12. Ada positif dan negatif. Kita bisa menjadi 2. Yang depan positif, yang belakang negatif. Min 7 per 12 pindah ke ruas kanan semua. Berarti 11 per 12 plus 7 per 12. Ini yang depan jadi 18 per 12, sederhanakan dibagi 6, 3 per 2. Min 11 plus 7 berarti min 4 per 12. Kita bagi dengan 4, min 1 per 3. Himpunan penyelesaian sama, min 1/3, 3 per 2.